السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. Khatul Islam azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, bahasan dari kitab Taisir Karimur Rahman karya Syekh Sa'di rahimahullah, di mana kita sudah menyelesaikan dari surat Al-Duha sampai surat An-Nas, yang kita mulai dari bulan Ramadan ya, sampai bulan ini. Kemudian kita akan naik dari surat Ad-Duha. Di sini ada surat Al-Lail. Ya. Di mana dalam surat Al-Lail ini, sebelum kita menjelaskan tafsirnya, perlu kita memahami tentang asbab nuzul, sebab-sebab diturunkan di dalam surat Al-Lail. Ada beberapa hadis, ya, di antaranya yang menjadi dasar tentang turunnya surat Al-Lail ini, seperti yang dikhabarkan dari akhbarana Ali bin Hasan bin Harun, haddatsana Abbas bin Abdullah At-Turqafi, haddatsana ba'du Hafiz bin Umar, haddatsana Al-Hakam bin Aban an Ikrimah. Ya. Hadis dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ya. Jadi Ikrimah, Mujahid, Qatadah itu ulama-ulama senior, ulama-ulama tafsir dari kalangan tabi'in, semuanya itu adalah muridnya dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Beliau menceritakan anna rajulan kanat lahu nakhlah far'aha fi dari rajulin faqirin li'iyalin. Pada suatu hari, kata Ikrimah dari Abdullah ibnu Abbas menisahkan, ada seorang laki-laki yang dahulu dia itu punya pohon kurma, di mana pohon kurma itu cabangnya, ya, rantingnya itu sampai menjulur ke rumah tetangganya. Kebetulan tetangganya adalah orang yang fakir, ya, orang yang fakir yang tidak memiliki apapun. Wa kana ar-rajulu idza jaa'a wa dakhala dara fasa'ada nakhlah liya'khudha minha thamar. Dan laki-laki ini, ya, tetangganya yang mana itu rantingnya, ya, sampai menjulur ke rumah tetangga seorang fakir yang miskin, sehingga ketika dia ingin masuk ke dalam rumahnya, dia harus naik dulu gitu, karena pohonnya itu sudah, ya, banyak bercabang ke rumah orang yang miskin tersebut. Ya. Kemudian setelah itu liya'khudha minha thamar. Jadi sebelum masuk rumah dia harus panjat pohon kurma untuk mengambil kurma. Farubama saqata thamra fayakhudhaha sibyanul faqir. Kemudian setelah dia mengambil pohon kurma, ada yang sebagian pohonnya berjatuhan, dan diambillah anak dari orang yang fakir miskin tersebut. Fayanzilu rajulun min nakhlati hatta ya'khudha tamr min aydihim. Akhirnya dia, ya, mengambil kurma dengan tangannya, kemudian setelah itu dia baru turun dari pohon kurma tersebut. Fa in wajadaha fi fammi ahadihim adkhalahu isba'ahu hatta yakhruja tamr min fi. Kalau ketika dia itu memasukkan kurma, ya, ke dalam mulutnya dan memasukkan juga jarinya, ya, ujung jarinya ke mulutnya supaya kurma itu bisa keluar kembali. Artinya hanya lewat saja. Karena mungkin orang yang fakir, miskin, tidak punya apa-apa, dia butuh makanan tetapi tahu ini bukan haknya. Akhirnya ketika dia makan,
diikuti dengan telunjuk jarinya supaya korma itu keluar lagi dari mulutnya. Inilah bagaimana orang fakir miskin, dia meskipun sangat butuh sekali, ya, sangat butuh sekali dengan makanan, tetapi dia tahu ini bukan haknya. Akhirnya dia ingin mengeluarkan kembali. Fasyaqqa rajulu dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini yang fakir, yang miskin, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa ini tadi. Karena gara-gara tadi, ya, pohon korma yang menjulur, ya, bercabang ke rumahnya dia, dan dia butuh makanan, akhirnya dia harus naik pohon korma ketika ingin masuk ke dalam rumah. Setelah dia menceritakan peristiwa ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa akhbarahu bima yalqa min sahibin nakhl. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada pemilik pohon kurma tersebut. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan kepadanya, idhab walaki ya sahiban nakhl. Pergilah kamu, ya, kepada si pemilik pohon kurma tersebut. Wa qala tu'tini nakhlataka al-ma'ilah allati far'uha fi dari fulan wa laka biha nakhlatu fil jannah. Dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantaran dari pohon kurma yang bercabang ke rumah tetangga si fakir miskin tersebut, apakah engkau mau memberikan buah kurma tersebut ke si fulan yang fakir, yang membutuhkan makanan, dan bagimu adalah surga. Wa ma fiha nakhlah a'jaba ila thamaru minha. Dan sebagian mungkin pohon kurma, buah-buahnya itu sangat, ya, membisikkan dalam hati orang yang fakir tadi, menginginkan, sangat menginginkan, mungkin buahnya, kurmanya itu besar-besar. Kemudian apa kata orang tersebut? Faqala lahu ar-rajul, ya, laqad a'taitu wa inna li nakhlah katsira. Ya sudah, kalau seperti itu aku kasihkan, ya, kurma ini karena aku memiliki pohon kurma yang luas. Kemudian kata dia, wa ma fiha nakhlah a'jaba ila thamrati minha thumma dhahaba ar-rajulu fayalqiya rajulan kana yasma'ul kalam min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si fakir tadi setelah mendapatkan jawaban dari pemilik pohon kurma tersebut, disampaikan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau memberikan pohon kurma, bagimu adalah surga. Maka orang tersebut pun menyampaikan berita lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, atu'tini ma a'taita ar-rajula nakhlah fil jannah wa in ana akhadhuha. Ya. Wahai Rasulullah, apakah, ya, engkau memberikan kepadaku dengan apa yang telah, ya, engkau berikan kepada laki-laki tadi dengan adanya pohon kurma dan buahnya? In ana akhudhuha, dan aku yang mengambilnya. Artinya dia pun punya rasa iba, ya, dia juga ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan sebagaimana apa yang dimiliki oleh pemilik pohon kurma tersebut, ya. Apakah juga saya bisa, ya, artinya berbuat baik, ya, bersedekah, ya, dengan pohon ataupun dengan buah kurma tadi. Faqultu ya'jibuni thamruha qala la. Al-akhar aturiduna bai'aha qala la. Kalau seperti itu, karena orang fakir miskin ini diberikan, ya, dari kurma tadi, ya, dari pohon kurma, dan buahnya diberikan kepada si fakir, karena pemilik pohon kurma ini mendapatkan kabar gembira, ya, baginya adalah surga kalau mau memberikan kurma tersebut. Dan akhirnya si fakir pun juga istilahnya dia punya, ya, punya rasa himmah, ya, semangat juga ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemilik pohon kurma tersebut, ya. Akhirnya, ya,
dengan peristiwa seperti ini, maka orang tersebut mendatangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna nakhla qad sarat fi milki fahiya lak." Ya, wahai Rasul, bahwasanya pohon kurma ini adalah sudah menjadi milikku dan ini aku berikan kepadamu. Fadhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahibid dar. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berjumpa, ya. Jadi Nabi bertemu dengan, ya, pemilik pohon kurma yang sudah diserahkan kepada Nabi. Kemudian Nabi, ya, mendatangi pemilik rumah tersebut. Faqala inna nakhlah laka wa li'iyalika. Sesungguhnya pohon kurma ini milikmu dan untuk keluargamu. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian turunlah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail-nya. Wal-laili idza yaghsha, dan demi malam yang ketika menutupi, ya, cahaya di siang hari, wan nahar idza tajalla, dan juga demi waktu siang ketika sudah terang benderang, wa ma khalaqad dzakara wal untha, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, ya, laki-laki dan juga perempuannya. Ini adalah kisah yang sangat menarik, ya. Artinya orang yang miskin, ya, orang yang sangat membutuhkan saja sangat hati-hati dia untuk tidak mengambil haknya. Tapi karena kondisi yang sangat muttar, kondisi yang sangat darurat, nggak punya makanan tapi dia harus mengambil buah dari pohon kurma dan tetap menanyakan kepada Nabi. Meskipun dia melakukan, mungkin dia menurut dia salah, tetapi semangatnya ingin menanyakan tentang hukum tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bertemu dengan pemilik pohon kurma. Akhirnya dia pun memberikan kepada Nabi dan Nabi pun memberikan kepada orang yang fakir miskin, dan begitulah, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada si fakir miskin dengan cara-cara seperti itu. Yang tadinya mungkin kalau dia tidak mengambil, ya, buah kurma itu, mungkin pohon itu tidak milik, ya, tidak menjadi hak milik baginya, ya. Tapi karena dia melakukan yang sangat membutuhkan, akhirnya yang tadinya dia mungkin hanya minta izin supaya dihalalkan, tapi justru malah dia mendapatkan buah dan pohonnya, ya. Ini Masya Allah kisah yang sangat menarik, ya. Sehingga turunlah surat Al-Lail. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ya, wal-laili idza yaghsha, dan demi waktu malam yang ketika, ya, gelap gulita menutupi beberapa cahaya yang ada. Hada qasamun minallahi biz-zaman alladhi taqa'u fihi af'alul ibadi ala tafawuti ahwalihim. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, dengan waktu yang mana waktu tersebut digunakan oleh manusia untuk melakukan aktivitas, kegiatan, dan manusia bertingkat-tingkat dalam melakukan suatu kegiatan dan aktivitas. Faqala wal-laili idza yaghsha. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam ketika menutupi, ya'umul khalqu bidh-dhalamihi, yang mana dengan malam tersebut, ya, bisa menyebabkan gelap gulita. Fayaskunu kullu ila ma'wa wa maskana. Maka orang-orang pun mereka tinggal di tempat tinggal mereka, wa yastarihul ibad minal qaddi wat ta'ab, dan dia manusia bisa beristirahat di waktu malam di tempat tinggal mereka untuk istirahat dari rasa letih, capek, lesu, dan sebagainya. Inilah yang Allah gunakan dengan adanya waktu malam, artinya wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan, kata Allah, malam hari untuk beristirahat, ya, untuk menghilangkan rasa penat, menghilangkan rasa letih, ya, dan juga rasa capek. Kemudian wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang yang ketika sudah terang benderang, ya, lil khalqi fastadha'u binurihi wantasharu fi masalihihim. Jadi ketika waktu siang yang sudah terang benderang memberikan cahaya
dengan adanya sinar matahari, kemudian manusia bertebaran di muka bumi fi masalihihim, untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Artinya Allah jadikan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan waktu malam untuk istirahat dan kami jadikan waktu siang untuk mencari ma'isyah. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik, waktu malam untuk bekerja, waktu siang untuk tidur, ya. Ini menyalahi kodrat yang Allah ciptakan alam ini kepada manusia. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma khalaqad dzakara wal untha, dan apa-apa yang Allah ciptakan, ya, dari jenis laki-laki dan perempuan, in kanat, ya. Jadi wa ma-nya adalah ma mausulah. Kana iksaman bi nafsihil karimah al mausufah bi kauni khaliqid dzukuri wal inath. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia atau seluruh makhluknya dengan dua jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menciptakan dua jenis ini wa in kanat masdariyah, meskipun, ya, ma-nya ini ada yang mengatakan dengan ma masdariyah, ya, tapi beliau mengatakan ma mausul, dan apa-apa, ya, yang Allah ciptakan makhluknya dari laki-laki dan perempuan. Tapi kalau dia dikatakan dengan ma masdariyah, maka ini pun juga diperbolehkan, ya. Kemudian kana qasman, ya, qasaman bi khalqihi lidzakari wal untha. Dan ini adalah qasam, artinya sumpah, yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan masa, dengan waktu, dengan makhluk. Dan ini kekhususan bagi Allah. Kita tidak boleh bersumpah, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ada suatu larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik, ya. Jadi kita hanya diperbolehkan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau, ya, anna khalqa min kulli sanafin minal hayawanat allati yuridu ibqa'uha dzakaran wa untha. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala makhluknya, baik itu yang dari jenis binatang, ya, yang Allah Subhanahu wa taala pun menentukan dengan dua jenis, laki-laki atau jantan dan betina. Liyabqa an-na' wa la yatadammahal, ya, untuk menetapkan dengan jenis, ya, dengan jenis tadi laki-laki ataupun jantan dan betina. Kalau manusia berarti jenis laki-laki dan juga perempuan. Wa qad yaqalla minhuma ila al-akhar bi silsilati asy-syahwa, supaya ada kecenderungan, ketertarikan satu jenis kepada jenis yang lain, ya. Artinya ketertarikan dengan lawan jenis, bukan ketertarikan dengan yang sejenisnya. Jadi binatang saja itu sudah diberi naluri, dia ada ketertarikan dengan lawan jenis, ya. Apalagi manusia yang diberi akal, diberi nafsu, maka jangan sampai dia untuk ada ketertarikan dengan sejenis. Kemudian wa ja'ala kulla minhuma munasiban lil akhar, dan Allah jadikan di antara keduanya itu sesuai, ya, satu dengan yang lainnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha mulia Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan sebaik-baiknya, ya, sebaik-baik penciptaan makhluk. Kemudian ayat yang keempat, inna sa'yakum lasyatta, ya, sesungguhnya, ya, apa yang kalian perbuat, apa yang sudah kalian upayakan, ya, lasyatta, ini benar-benar nanti akan mendapatkan, ya, tingkatan yang sangat banyak, ya. Hadha huwal muqsam alaih, ini sesuatu yang dimuksam, ada qasam, ada muqsam bihi, ada muqsam alaih.
Ini di dalam rukun bersumpah. Ya. Muqsam alaih yang telah disumpahkan dijadikan sebagai objek qasam. Inna sa'yakum ayyuhal mukallafun li mutafawutan katsira. Wahai orang-orang mukallaf, orang-orang yang bersumpah, ya. Dan mereka itu yang ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan bersumpah, mereka memiliki tingkat yang bermacam-macam dengan berbagai macam tingkatan-tingkatan yang ada. Wa dzalika bihassabi tafawutu nafsil a'mal wa miqdariha wan nasyad fiha. Sesuai dengan motivasi apa yang dimiliki oleh mereka. Ada yang motivasinya biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Ada yang motivasinya tinggi sehingga dia melakukan amal yang besar. Kalau orang yang lemahnya imannya rendah, maka dia tidak akan banyak melakukan amal yang banyak. Tapi kalau imannya sedang, dia pun juga akan menyesuaikan dengan amal yang iman yang dia miliki. Tapi bagi orang yang memiliki motivasi yang tinggi, maka dia pun akan melakukan suatu amal kebaikan yang sangat banyak. Intinya manusia itu memiliki amal yang bertingkat-tingkat, ya, sesuai dengan nasyad, ya, nasyad fiha, sesuai dengan kegiatan, dengan amal yang mereka lakukan dan motivasi yang mereka miliki. Wa bihasabil ghayah al-maqsudah bitilkal a'mal, sesuai dengan tujuan maksud yang dilakukan ketika beramal. Ini yang sangat berpengaruh sekali. Karena kalau hanya tujuannya duniawi, maka dia akan habis-habisan waktunya untuk digunakan mencari ma'isyah. Tapi kalau tujuannya adalah ukhrawi, negeri akhirat, maka dia pun juga akan berpikir tidak serta-merta apa yang dia lakukan ini untuk dirinya sendiri. Dia masih memikirkan bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain, bagaimana supaya amal kegiatannya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, hal huwa wajhullahul a'la al-baqi. Apakah ketika beramal ini dia berharap, ya, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala supaya amalnya ini bisa kekal selama-lamanya? Fayabqal amal lahu bibaqai. Kalau dia niatnya Allah, ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah amalnya itu akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yantafi'u bihi sahibu, dan memberikan manfaat amal tersebut kepada pelakunya. Ketika dia orientasinya akhirat, dia memberikan sesuatu, mungkin sesuatu itu sangat remeh, tetapi karena dia niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang remeh tersebut, ya, itu akan bernilai ibadah yang sangat tinggi. Allah berikan pahala yang besar baginya dan Allah kekalkan di akhirat kelak. Kemudian kata beliau, ya, am hiya ghayatu mudamdahalah faniyah, ya. Apakah yang dia inginkan, ya, sesuatu yang fana, ya, untuk dunia. Fayubtilu sa'a bi butlaniha wa yatandum mahalluhu, ya, bi'at mahaliha laha, ya. Ketika dia itu melakukan suatu amal, kalau tujuannya untuk duniawi, maka pun ia hanya akan mendapatkan duniawi tersebut. Amalnya tidak akan kekal di akhirat kelak. Wa hadza kullu amalin biqasdi bihi ghairi wajhillah. Inilah suatu amal yang tujuannya bukan untuk mencari ridha Allah, tetapi hanya untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi. Artinya dia mendapatkan keuntungan dari amalnya, atau dia bisa mendapatkan penghargaan, ya, reward dari orang lain, dapat sanjungan, dapat pujian. Maka hanya di dunia saja, dan di akhirat dia tidak memiliki apapun, ya. Bihadal was, ya. Karena dia tidak memiliki sesuatu yang apa dia ingin dapatkan di akhirat kelak, maka Allah pun cukupkan di dunia saja. Kemudian di dalam ayatnya yang kelima dan yang ketujuh ini, kata Syekh Sa'di rahimahullah, fa amma man a'ta wattaqa
wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberikan sesuatu dan juga dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna, kebaikan-kebaikan yang ada, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami jadikan perkaranya itu adalah perkara yang mudah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa lihada fassalallahu al-amilin wa wasafa a'malah. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah rincian bagi orang-orang yang beramal, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati amal perbuatan mereka. Kalau amal perbuatan mereka, fa amma man aqqa, orang siapa yang memberikan tadi ma amara bihi, ma umira bihi minal ibadat al-maliyah kaz-zakawat wa nafaqat wal kaffarat, was-saddaqat wal infaq fi wujuhil khair. Kalau dia melakukan suatu amal ibadah yang diperintahkan Allah kepadanya berupa ibadah-ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu seperti zakat, infak, kemudian membayar kafarah, kemudian bersedekah. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik, ibadah-ibadah maliyah yang dia gunakan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Wal ibadatul badaniyah, atau yang dilakukan ibadah secara anggota badan, seperti halnya salat, wassaum, puasa, wa ghairihima, dan selainnya. Al-wal murakkabatu min dalika kal haji wal umrah wa nahwihima, atau dua-duanya, ibadah badaniyah dan juga ibadah maliyah, seperti ibadah haji, umrah. Itu kan ibadah dengan badan karena butuh fisik yang sangat kuat untuk bisa melakukan sa'i, tawaf, dan jalan yang panjang. Ini kan melakukan ibadah badani. Dan juga ditunjang dengan maliyah, dengan harta, karena harus naik pesawat, harus nginap, kemudian membutuhkan makan minum, dan dia tidak bekerja, dia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattaqwa, dan dia melakukan di atas ketakwaan. Takwa di sini kata beliau, manuhiya anhu minal muharramat wal ma'asi ala ikhtilafi ajnasiha. Takwa ini sesuatu apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang haram dan perbuatan-perbuatan ma'asi, sesuai dengan macam-macam jenis yang ada. Wa saddaqa bil husna, dan orang-orang yang membenarkan al-husna. Al-husna ini kata beliau, saddaqa bila ilaha illallah, dia membenarkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, wa ma dallat alaihi min jami'il al-aqaid ad-diniyah wa ma tarattaba 'alaiha min al-jaza' al-ukhrawi. Jadi yang dimaksud dengan membenarkan kebaikan artinya dengan la ilaha illallah, yang menunjukkan tentang adanya akidah, agama yang tersusun di dalamnya itu adanya suatu pahala, pahala-pahala ukhrawi yang berkaitan dengan akhirat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami jadikan segala urusannya itu mudah baginya. Nuyassiru lahu amrahu wa naj'alahu mutasahhalan alaihi kullu khairin muyassaran lahu taraka kulli syarrin li'annahu ata bi asbabi taysir fayassarallahu lahu dzalika. Jadi orang yang benar-benar suatu amal perbuatan yang dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan perkaranya itu akan mudah. Jadi kalau kita sudah niat untuk melakukan suatu amal ibadah, maka Allah akan mudahkan jalan. Ada orang yang ingin niatnya bisa haji dan umrah dengan punya azam yang tinggi, yang tekad yang kuat, kemudian ada ikhtiar, Allah akan mudahkan. Fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan jalan. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ingin melakukan suatu amal ibadah yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala akan
memudahkan segala cara yang dibenarkan di dalam syariatnya. Ini sementara dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. InsyaAllah di kesempatan akan datang kita akan lanjutkan dari ayat 8 sampai ayat yang ke-20 ya. Tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.